Semangat siang. Halo soal. Halo. Bang Juma, Bang Juma. Siap. Ini Bang Juma, udah lama saya minta foto Bang Juma. Kasih diturunin aja saya Bang Juma. Dari mana bang? Dari Medan Bang Juma. Oh, Muslim. oke. Nanti saya bilang Muslim saya diturunkan. Iya, gimana bang? Ada yang mau disampaikan mungkin? Enggak, saya hanya pengen kali jujur ya Bang Juma. Saya fans kali mau ngetar Bang saya. Pengen foto gitu. Iya, saya di Makassar bang. Boleh Abang Bang Juma? boleh. Abang di Makassar, aku di Medan. Buka kameranya abangku. Mumpung belum ada otennya. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Bang, izin foto Bang ya. Siap. Medannya di mana? Medan saya di Kabupaten Langkat Bang. Oh, di Langkat. Iya. Dekat sama Aceh Tamiang. Iya. Masya Allah. Bang Juma, makasih banyak Bang Juma ya. Sama-sama. Makasih banyak. Bang. Sehat-sehat Bang Juma, tetap semangat. Amin. Siap. Makasih. Bang Juma. Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tap layarnya ya teman-teman. Di tap layarnya biar para penggawa OTM bisa masuk ke sini. Orang-orang hebat yang mengaku anak-anak dewa biar ke sini supaya kita berdiskusi dengan mereka, menjelaskan ya, polanya seperti apa sih sampai kok ada Tuhan yang kudu mati dengan jalan kutuk demi dosa-dosa para pendosa kan gitu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang saudara Iqbal. Halo, selamat siang. Oke. Halo, selamat siang, saudara Joseph. Iya. Selamat siang. Buka kameranya. Oke. Silakan. Bentar. Yo, Wis mantap kali bah. Jenggot ini mantap kali. Oke. Ini ala-ala apa ini? Penampilan ini ala-ala apa? Ala-ala apa ini? Ala-ala Yesus kah? Ala-ala Arab? ala Middle East. Oh, mantap kali bah. Tampilan. Bang Juma mau tanya, kenapa Bang Juma nggak ada respon DM ku? Ku ajak diskusi PKPK. Oh, saya jarang kali buka DM. Hampir tidak. Tapi kalau pernah. Hampir tidak pernah sih. Tapi kalau kita PKPK live match bisa. Selama ini saya nggak PK. Oh, selama ini nggak PK. Ada yang PK tuh kayak Ustaz Wafi, ada beberapa yang gemar Jonathan Nandar. Ustadz Wafi sudah, Nandar sudah sering, Uni Rifas sudah, Kores sudah, Ustadz Yusuf sudah, gitu. Bang Zuma nggak bisa kah diskusi kita? Ini nggak bisa. Membahas Nggak, maksudnya diskusi yang debat itu dalam artian kita punya waktu gitu loh. PKPK. Sudah terbiasa sih PK itu, dan saya tidak suka kalau orang banyak bicara tapi kosong. Gak suka aku dengar. Apalagi sampai 5 menit, alamak, panjang kali. Begitu saudara. Gimana kita masuk kepada tema, kita kerucutkan masalah terkait surah Maryam. Dasar pijakannya Yohanes 16 ya. Jadi ini masih berpihak kepada
Bible Apanya tuh? di mana Yesus berkata, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Apabila ia datang maka dia akan memuliakan aku. Nah, semua rangkaian ajaran yang ada di Islam terkait Nabi Isa nih itu pasti memuliakan, ruang lingkupnya memuliakan, tidak menghinakan, tidak menistakan. Ya, di dalam By data ya? ya dia melakukan. Nah, sedangkan kalau di Bible ya segala macam hinaan itu dilontarkan kepada Yesus, gitu. Oke. Jadi saya- Berarti di dalam Al-Quran itu tidak pernah menghina Nabi Isa. Ulama-ulama itu nggak pernah menghina Nabi Isa gitu ya? Ya, Gitu. Tapi kalau misalkan kalau kita berbicara mengenai Yesus dan Isa, apakah Yesus dan Isa itu tokoh yang sama? kalau saya melihat Nabi Isa itu adalah tokoh yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yesus itu adalah tokoh yang digambarkan oleh para pewarta yang melakukan penyelidikan apa yang terjadi terhadap Nabi Isa dan kaumnya Bani Israel, lalu dibukukan oleh pewarta-pewarta ini, lalu disampaikan kepada bangsa Roma, Yunani, Belanda sampai Jadi- ke Indonesia. Nabi Isa dan Yesus apakah tokoh yang sama? Harusnya ditanyakan ke Anda itu, bukan ke saya. Karena iman saya itu, alasannya saya mengatakan begitu, iman saya jelas. Nabi Muhammad menerima pemberitaan dari Allah. Itu berita gaib yang diterima oleh Allah, diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan beliau tidak hadir pada saat kejadian. Nabi Muhammad tidak ada pada saat itu. Sehingga bagi kami umat Islam, apa yang disaksikan oleh yang maha menyaksikan itu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalilnya di mana? Yesus duluan Al-Quran atau Alkitab kira-kira? Nah, bukan masalah duluan Bible ataupun Al-Quran, enggak. Masalahnya yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ini adalah berita dari yang maha menyaksikan, Siapa yang maha menyaksikan itu? Allah. Oke, ketika Allah menyaksikan tentang Nabi Isa, apakah Allah menyaksikan juga pada saat kenaikan Nabi Isa? Yes, betul. Oke, di mana di dalam Al-Quran bagaimana caranya Allah mengangkat Nabi Isa? Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quran dalam ayat 55 surah Ali Imran. Allah Subhanahu ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Isa inni mutawaffik, aku mengangkat engkau, wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Mengangkat, lalu kemudian diambil, lalu diangkat, lalu Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kufur. Nah, jadi keadaan itu diceritakan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad, meskipun beliau Nabi Muhammad. Peristiwa pengangkatannya itu seperti apa? Apakah diangkat di tengah-tengah pada saat murid-muridnya atau yang kita sebut di dalam Al-Quran itu Hawariyun itu berkumpul atau bagaimana? Pada saat Nabi Isa alaihissalam sudah tidak sedang mengajarkan kemudian pengajaran, beliau tiba-tiba diangkat kemudian oleh Allah. Oke, Bang Zuma dapat dari mana itu? Seperti Ya itu jelas, karena tidak ada diceritakan kemudian di dalam Al-Quran bahwa murid-murid menyaksikan kenaikan. Oke, Itu nggak ada. kalau begitu saya tampilkan datanya. Ya, Ini silakan. buku Isa dari masa kelahiran sampai akhir zaman dari seorang profesor yang bernama Profesor Dr. Ali Muhammad Asy-Syalabi. Beliau pakar sejarah Islam. Oke, silakan. Silakan. Jaringan ente ini suka ngadat. Halo? Halo? Cek, cek, cek. Halo?
Halo. Oke, masih bisa? Sudah bisa ya? Oke. Oke. Nah, ini penerbitnya. Oke, saya langsung saja. Di saat Bang Zuma mengutip Ali Imran ayat 55, di situ dikatakan, ya Isa ini mutawaffika wa rafiqa ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka, dan seterusnya. Ya. Ya, di situ intinya bahwa Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu, ya, menyucikanmu, mutahhiruka, menyucikanmu dari orang-orang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Oke. Siap. Yang tadi saya tanyakan ketika Allah mengangkat Nabi Isa, bagaimana kemudian Bang Zuma jawab, Allah mengangkat Nabi Isa dengan cara pada saat itu Nabi Isa tidak lagi mengajarkan ajarannya. Seperti itu ya, tidak lagi para Tidak lagi disaksikan sama sahabatnya. tidak lagi disaksikan. Sabar. Disebabkan karena di Al-Quran tidak ada ayat yang menerangkan, di Al-Quran ya, bahwa murid-murid menyaksikan beliau terangkat ke langit. Itu nggak ada. Oke, ternyata di dalam Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi tadi yang mengambil referensi dari Al-Qasas Al-Qur'ani Urud Waqa'i wa Tahlil Ahdath yang dinukil dari kitab tafsir Ibnu Katsir, ini dikatakan bahwa peristiwa terangkatnya Nabi Isa itu disaksikan, Bang. Nih, saya bacakan. Di Al-Quran nggak? Apakah Abang hanya percaya Al-Quran aja, tidak percaya kepada tafsir ulama? Saya katakan di Al-Quran ada. Kalau di Al-Quran nggak ada, berarti Abang nggak percaya? Saya katakan di Al-Quran nggak ada. Ya, saya mau tanya dulu, kalau Abang... Di Al-Quran, saya kan berbicara skala Quran. Ya, berarti hanya Quran. Saya nggak masuk ke tafsir. Kan saya mau, Anda kan bertanya, di dalam Al-Quran tidak dinyatakan para sahabat Hawariyun menyaksikan beliau terangkat ke langit. Titik. Lain cerita kalau kita bahas tafsir. Ah, gitu. Sekarang kita masuk ke tema. Ketika Al-Quran menerangkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, di dalam Al-Quran itu jelas beliau mengatakan dalam surah Maryam bahwasanya dia diberkati wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Artinya tidak ada sisi, tidak ada ruang di mana Nabi Isa alaihissalam Jangan lari dulu, Bang. Saya mau bahas ini, kenaikan. Ya, menurut bahas Al-Quran. Saya tidak masuk ke situ. Umat Islam tidak cukup berpegang. Kalau para ulama mengatakan iya, menyaksikan, kan bahasan saya Al-Quran. Kenapa Anda lari ke tafsir? Masalahnya dengar, makanya loh, inilah kalau kita nggak berani diskusi pakai timer. Saya pakai data. IQ-nya itu tolong ditingkatkan sedikit. IQ saya lebih tinggi daripada Anda. Saya tidak membahas tafsir. Anda bertanya. Ini bukan tafsir. Dengar dulu. Anda bertanya, saya katakan bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada diceritakan sahabatnya Hawariyun menyaksikan Nabi Isa terangkat ke langit. Titik. Anda masuk ke buku-buku para ulama tafsir. Berarti Anda tidak percaya ulama. Pandangan ulama. Berarti Anda tidak percaya ulama. Kok tidak percaya? Inilah Karisten. Cara diskusinya itu aneh. Saya membahas Al-Quran, bukan membahas kitab yang lain. Islam itu tidak hanya percaya Al-Quran. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak percaya kepada pandangan para ulama tafsir, adek. Oke, berarti saya bisa lanjut dong bertanya? Nggak bisa, saya lagi yang bertanya. Nggak bisa. Oh, berarti saya takut. Lagi yang bertanya. Ya sudah. Takut. Kalau takut, nggak apa-apa. Kok takut? Akuin lah. Kalau Anda takut. Kok takut? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah Yeshu'al Masih. Jadi gimana nggak bisa diskusi tertib nih? Saya pakai sekarang data. kita masuk ke tema. Saya pakai bawa data. tema yang tidak ada urusannya dengan apa yang saya uraikan, tuyul. Ini terkait penyaliban kan? Iya, penyaliban kan? Dengar. Loh, kenapa nggak berani? Ini terkait dengan Kenapa nggak berani? pemberkatan. Anda berani nggak debat diskusi pakai waktu? Anda berani nggak debat diskusi pakai waktu?
lebay kali kau cumi. Berani nggak debat diskusi pakai waktu? Lebay kali kau cumi. Berani nggak debat diskusi pakai waktu? Saya tanya. Sekarang Sekali lagi. giliran saya bertanya. Anda berani nggak debat diskusi pakai waktu? Sekarang boleh nggak? Anda berani nggak debat Anda diskusi turun, pakai waktu? Anda dibawa, Anda Bye-bye, pengikut Muhammad. dibawa, penyembah makhluk kuburan dibawa. Itu mampus. So hebat. Saya bahas Al-Quran, dia masuk ke dalam pandangan para ulama. Kan sangat Paulus Oten ini. Makanya kurangi makan babi, supaya otakmu itu berfungsi gitu loh. Orang bahas Quran, tunjukkan di dalam Al-Quran ada Hawariyun menyaksikan kemudian Nabi Isa terangkat ke langit. La haula wala quwata illa billah. Kenapa saya tidak mau pakai timer? Saya nggak mau jadi orang bodoh mendengarkan kebohongan, kedunguan, ketololan begitu lama 5 menit, dan bukan cuma sekali. Matamu suek. Mana bisa tubuh saya mendengarkan ilmu kosong seperti itu? Kalau kamu tanya apakah di dalam pandangan ulama tafsir mengatakan begini-begini, itu lain cerita. Ini kita berbicara mengenai Al-Quran. Sudah jelas kok temanya. Maryam 31 dibahas pula penyaliban, kata dia. Kan memang dulu orang-orang ini dongok sekali. Siapa yang membahas penyaliban? Surah Maryam 31 itu jelas tuh. Apa yang diterangkan di surah Maryam? Nabi Isa diberkati dimanapun Nabi Isa berada. Berkuar-kuarlah kau terus, jago kandang, gak ada ilmumu. Sedangkan kalau di dalam agama Anda, Yesus itu dikutuk. Kan aneh orang-orang ini. Surah Maryam itu berbicara mengenai pemberkatan. Bagaimana Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memberkati aku, dia akan memuliakan aku. Kau bukan lawanku, dek. Kau memang cocok PKPK. PKPK itu apa? Orang menyaksikan, ya, tapi poinnya nggak ada. Masing-masing berdiri sendiri. Ini mengatakan benar, ini mengatakan benar, ini mengatakan kamu salah, ini mengatakan kamu salah. Hadapi saya dengan dialog seperti ini. Kalau kau aja saya PKPK, saya membiarkan kau berdusta. Habis itu saya nonton gini, nyimak. Habis itu setelah kau saya lagi ngomong gitu. Percuma aja kan, tidak ada fungsinya. Habiskan waktu pamer kebodohan, cari nafkah di situ. Cari teman-teman muslim yang bisa kau ajak diskusi PKPK begitu. Saya tidak. Kan aneh gue bilang ya, aneh. Ditanya nggak mau, maunya cuman bertanya. Jadi aku bisa melanjutkan pertanyaan nih. Kita berbicara tentang pemberkatan. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kita lihat siapa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Paulus, Nabi Muhammad. Nah, itu baru kita buktikan. Ini malah lari kemana-mana sok paten, mentang-mentang ilmunya ilmu Gramedia, sudah beli buku, dibelinya udah jago, terus sudah beli buku kayak gitu. Ayo silakan non muslim naik ke sini tuh, bawa akalnya dong. Bawa akal ke atas di tempat situ, bawa akalnya. Oke? Jangan nafsunya doang. Bang, saya salah naik bang, turunin aja. Oke. Sok ngatur pula tuh. Nah inilah Edis, siapa lagi tadi bilang tuh, Joseph. Ya, kamu cakep, kamu cakep. Lah orang-orang ini cakep.
Silakan yang non muslim, yang Islam mohon untuk ini ya, untuk dibatalkan dulu permintaannya. Sudah penyakit, kau hadapi saya offline. Kalau kau berani offline, kau hanya gara-gara takut. Apa yang saya takutkan? Kau ada di sana, aku di sini. Yang saya takuti apa? Mukamu. Halo. Kau hadapi saya offline. Kalau kau berani Halo. offline. Semangat siang. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan. Katolik atau Protestan? Halo. Yang Muslim mohon ya, teman-teman. Kita lagi puasa loh. Ngerti kan? Kita lagi puasa. Kalau puasa itu kita harus hemat tenaga, hemat segala-galanya kan. Kalau Muslim yang naik, buka komal aja kawan, buka komal, nyanyi ke atau dangdutan ke atau apakah di situ. Halo siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Protes bang. Protes. Oke. Bagaimana Anda menyikapi tema saya ketika Yesus mengatakan di pesan terakhir? Pesan terakhirnya. Kalau lari dari tema nggak apa-apa bang. Ini ada tema. Ketika Kalau Yesus, saya mau bertanya sendiri bang, pendalaman agama bisa bang? ketika kemudian Yesus berpesan kepada muridnya di detik-detik terakhir dia ingin terangkat, beliau mengatakan bahwa penggantinya nanti akan memuliakan dia. Nah, ada dua yang datang setelah beliau. Yang pertama Paulus, yang kedua adalah Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Kenapa ketawa bang? Enggak, saya ketawa bang. Dari dua yang datang itu bang, dua praktek yang berbeda di lapangan yang terjadi bang. Iya memang, makanya Yang kita satu, bahas. Makanya Dan kita kebaikan bahas. yang satu bang. Makanya dibahas, abang. Makanya kita bahas. Setelah Yesus, ajaran berikutnya apakah Islam atau Kristen? Begitu bang. Oke ya. Nah, Paulus di dalam suratnya mengatakan Yesus mati dengan jalan dikutuk gitu loh. Sedangkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quranul Karim mengajarkan Nabi Isa ini itu diberkati dimanapun beliau berada. Itu jelas dalam Al-Quran. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Jadi di dalam ajaran Islam tidak diajarkan kalau Nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel itu ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh dan seterusnya. Apalagi dikutuk gitu bang. Nah, kenapa di agama Anda, di agama Protes itu malah diajarkan Yesus itu dikutuk? Itu gimana itu bang? Kok bisa? Katanya setelah dia kebenarannya, orang kebenaran itu akan datang memuliakan dia. Kok setelah dia malah kok aneh gitu loh. Silakan. Yesus terkutuk bang. Di dalam ajaran Galatia 3 nomor 13. Terkutuk. Ya. Ajaran yang dibawa Yesus terkutuk nggak? Paulus yang mengatakan itu, makanya saya heran. Enggak, saya mau tanyakan sama abang kan gitu. Abang kan Kalau ajaran Yesus tidak membuat orang terkutuk, kenapa diturunkan bang? Naik lagi bang, naik lagi. Kita harus melawan orang yang bodoh, sombong, supaya kita tundukkan. Saya tidak mau melawan yang sok tahu tapi tidak ilmu. Silakan dinaikkan lagi. Abang yang tadi, aduh, gimana ya? Apa sih maunya ini teman-teman? Ya, naik lagi, diturunkan dulu saudara Daniel, dibawa dulu ya.
Silakan. Saya bukan di sini cari gara-gara kok diturunkan ke Kalau ajaran Yesus, setahu wawasan saya. setahu saya membaca Bible, ajaran Yesus itu tidak menghantarkan manusia sampai dikutuk, apalagi dirinya dikutukkan. Malah dia mengatakan, aku dikasihi dimanapun aku berada. Tuhan senantiasa menyertai aku. Di dalam Yohanes 8:29, dimanapun beliau berada selalu kemudian Tuhan mengasihi beliau. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17 juga begitu adanya. Tiba-tiba setelah dia terangkat ke langit, muncul ajaran Paulus yang mengajarkan bahwa dia mati dengan jalan kutuk. Begitu bang, kok bisa? Paulus ini dapat ilmu dari mana kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Silakan. Saya di Protestan. Saya yang percaya Yesus bukan Paulus. Nah, Gitu. terus dari mana Anda bisa jadi Protestan kalau bukan karena Kenapa Paulus? saya bilang gini, Bang apa namanya cuma guru, oke, saya murid, oke, saya percaya yang Bang Juma ajarkan, bukan Bang Jumanya, kan begitu. Jadi firmannya yang dikabarkan, itu bukan Paulusnya Bang. Iya, Paulus Kalau mengajarkan. Paulusnya orangnya apa dulu? Sadis. Paulusnya mengajarkan Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Pertanyaan saya, dari mana, siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus ini mati dengan jalan terkutuk? Bingung. Kalau saya tanyakan, nggak ada dalilnya gitu. Dari mana lagi saya mau tanya kenapa si Paulus nggak ada? Galatia 3 nomor 13, Paulus mengajarkan Protestan. Jadi Galatia itu kan semua kesaksiannya Paulus. Nah, sekarang saya tanya sebagai pengikutnya, dari mana Paulus ini memfitnah Yesus? Dari mana? Dari mana pendiri agama Protestan mengajarkan Kristus mati dengan jalan kutuk? Gini, intinya gini Bang, yang saya mau tanyakan sama Bang Juma. Ya, ya. Yesus kan terkutuk. Kata Apakah Paulus. jalannya terkutuk? Kata Paulus, jangan dulu. Yesusnya dulu yang kita bahas. Kenapa Yesus difitnah mati dengan jalan kutuk? Gitu loh. Ayo. 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 Dari mana Paulus pendiri Protestan ini mendapatkan fitnahan terhadap Yesus? Ayo. Apa taunya Abang bahwasanya Yesus difitnah gitu? Apa taunya Abang? Paulus Apa dasarnya, mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk. Itu fitnahannya. Gitu loh. Aduh, ditombak nih. Kalau sudah keok begitu baru diturunkan. Begitu saudara. Kalau dia tidak mau kita arahkan ke tema, diturunkan. Gitu. Mencret kan, mencret. Paulus memfitnah Yesus kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Sedangkan Yesus mengatakan apabila roh kebenaran datang, dia memuliakan, bukan memfitnah. Roh kebenaran datang memuliakan aku, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ini malah difitnah, mati dengan jalan kutuk. Habis itu kalian aminkan. Para kalian 2000 tahun 2000 tahun kalian mengaminkan fitnah terhadap Yesus. Silakan Anda buktikan bahwa itu bukan fitnah, itu fakta. Silakan. Semangat siang. Mochaccino. Silakan. Halo saudara Mochaccino. Tidak direspon. Kasih bang. Ada Bang Arif di bawah ternyata, Masya Allah.
Al-Haq. Assalamualaikum ya Zuma, apa kabarmu? Waalaikum. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemalas. Buka kamera. Buka kamera Petro Mini. Wih. Buka kamera. Silakan kita bahas tema ini. Kenapa Paulus memfitnah Yesus kalau Yesus mati dengan jalan kutuk? Padahal Yesus memberikan pengajaran kepada pengikutnya, dia pergi, penggantinya datang memuliakan dia. Gitu. Nabi Muhammad memuliakan beliau. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi yang datang lahir tanpa ayah diberkati dimanapun dia berada. Artinya tidak ada di dalam kehidupan beliau itu sempat dikutuk. Nah, Paulus setelah datang malah mengutuknya. Berarti dia tidak memuliakannya. Sekarang pertanyaannya, dari mana ilmunya Paulus sampai Yesus yang mengatakan ketika roh kebenaran datang memuliakan aku, malah Paulus bukan memuliakan, malah memfitnah kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk dan kau aminkan. Saya jawab. Silakan. Saya jawab. Silakan. Alhamdulillah. Dari mana ilmunya Paulus? Buka Dari kamera. Allah Subhanahu wa taala. Buka Dari kamera. Allah Subhanahu wa taala. Dia mulutmu. Buka Kau jangan kamera. angkat-angkat kamera. Buka kamera. Cuma, pengecut kamu. Kamunya berani sama orang lain. Hadapi saya. Kamera. Saya jawab. Saya Buka jawab. kameramu. Hadapi Dia saya. saya jawab. Buka Lihat, kamera. si Bahlul ini dijadikan Buka guru. kamera. Buka kamera. Kalau kau ada ilmu, buka kamera. Sederhana kok itu. Buka kamera. Kau jelaskan ke saya. Gitu. Saya jawab. Saya Ya, jawab. buka kamera Ilmunya dulu. penting. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Buka Huwa kamera inna dulu. huwa rabbil alamin. Wa inna li huwa. Buka kameramu dulu. Buka kamera. Jangan Bahlul. Katanya dia sastra Arab, teman-teman. S3 sastra Arab kata dia kan. Ini masih Petro Mini, manusia tak bertulang. Aneh. Makhluk yang dikutuk Paulus malah dituhankan. Ini lagi si bak surat ini bisa nggak buka kameranya? Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Kan gitu. Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Nah, Ya, apa kabar Juma? Lama tak bersua kita. ya, buka kameranya. Ya gimana kau Buka kamera bang, buka kamera. Santai aja, santai, relax. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. lah berdimu Juma? Saya mau nyampein ini sedikit Bang Zuma, sedikit. Ini oten-oten jangan pada baper lah. Kalau nggak punya ilmu jangan baper-baper lah. Kalau mau naik, adu data. Jangan hanya congor-congor malu-maluin oten yang lain nanti. Sudah, Iya. cukup itu aja Bang Zuma. Terima kasih. Makasih, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam. Ayo buka kamera silakan. Nggak perlu lah. Kita kan sudah Silakan. kenal lama gitu. Sejak Buka. kecil di ayunan. Buka kamera. Begini Yuma, saya saya 53 12 itu jawabannya. Kamu ke gereja, kau ngomong sama Cicak di sana. Dibilang buka kamera, kok susah kali ya. Buka aja kameranya. Habis itu kita diskusi pelan-pelan untuk menghindarkan ya hujatan. Buka kamera gitu. Semangat siang saudara Jonathan. Siang juga. Ya silakan buka kameranya bang. Kita diskusi pelan-pelan. Ngomongnya aja. Halo.
Silakan. Teman-teman silakan buka kamera. Paul Agus, silakan buka kameranya bang. Kita diskusi. Silakan. Buka kamera. Buka. Oke. Saudara-saudara non-muslim, kalau ke atas silakan buka kamera. Kita bahas Al-Quran versus Bible. Cakupannya terkait siapakah yang memuliakan Yesus setelah kedatangan dua manusia, Paulus, Nabi Muhammad. Yang datang kepada Nabi Muhammad ruah, yang datang kepada Paulus juga ruah. Nah, di antara kedua manusia ini, siapa di antaranya yang memuliakan? Gitu maksudnya. Silakan naik, gak usah malu-malu, buka aja kameranya. Kalau mau pakai masker silakan pakai masker. Halo, semangat siang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Gimana bang? Bisa buka kamera? Bisa buka kamera? Halo? Halo saudara manajer tambang. Silakan buka kameranya bang. Kalau mereka nggak puasa biarin aja kan, yang mau dipanggil yang orang beriman aja ya. Mau makan babi juga begini apa? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya saya dari Bone, cuma mau bertanya saja masalah sokat harta ya. Iya. Yang mana lebih afdal, memberikan ke imam desa atau memberikan langsung kepada contohnya fakir miskin atau anak yatim piatu? Kalau ada yayasan, maksudnya berbentuk lembaga, ada amil zakat, diserahkan ke amil zakat, nanti mereka yang salurkan, biasanya gitu bang. Tapi kalau abang juga mau langsung kasih ya silakan, nggak apa-apa. Oh iya. Makasih banyak bang. Iya. Makasih. Iya, selamat ki. Iya. Salam. Halo, assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam. Main HP. Halo. Udah nggak usah yang kamera itu, tutup aja kan turunin Kak Juma. Sampai Kak Juma ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Rahma. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dinaikkan Bunda? Oh, Bunda minta permintaan tadi. Tidak Eko dong, tidak. Ada buktinya lagi di atas. Masa lewat jendela lagi masuk? Kurang Kak. Iya. Makasih Bun. Halo, semangat siang. Semangat siang, Saudara Paruka. Semangat siang Bang. Banyak yang mau naik. Sahabat di bawah banyak mau naik. Begitu naik, cuman diam-diam baik.
Halo, semangat siang. Siang semua, siang. Siang, bisa buka kameranya? Waalaikumsalam. Buka kamera. Mohon maaf, kok dinaikkan saya? Ibu minta permintaan tadi. Enggak Bang Juma. Aduh, berarti masuk sendiri gitu maksudnya. Halo, buka kamera saudara Daniel. Silakan. Nggak bisa. Bisa bang, masa nggak bisa? Tuh, saya sudah minta dibuka kameranya, silakan. Saya nggak bisa. Kenapa? Karena nggak bisa. Oh, sudah dibawa kalau gitu. 5 aja dibawa, tetap layar bang ya. Shalom, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, silakan. Dari Protestan atau dari mana ini? Protestan, tapi abang, saya tidak bisa buka kamera. Karena Sedangkan abang punya hati tidak buka untuk damai sejahtera, selalu ada kebencian. Jadi mohon maaf ya. jadi gimana bang? Kami tidak diajarkan untuk saling membenci, kami ajarkan untuk saling damai sejahtera dalam hati. Oh iya. Setelah Indonesia merdeka tapi ini ya. Setelah Indonesia merdeka, baru kalian merasakan damai ya. Andai kalian kan ya, sekarang sudah mengatakan, oh kami ini adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu Islam. Kalau Kristen pengikut Kristus yang keluar dari kubur, beda. Kelas kita beda, pengikut makhluk kuburan dengan damai sejahtera beda. Halo saudara Firman. Ya. Semangat. Halo bang. Halo juga. Katolik Protestan. Protestan bang. Oke, silakan kameranya bang. Kita diskusi baik-baik. Boleh saya bang? Gimana? Mau saya buka kamera, tapi saya minta juga abang juga buka masker bang. Nggak usah, ngapain buka masker? Loh, jadi jangan cuma hanya kami aja mau ingin buka kamera, sementara abang nggak buka masker, yang mana itu? Ya sudah, pakai masker aja. Silakan. Loh, yang adil lah. Ya adil, Anda pakai masker. Loh, selama ini abang nggak pernah buka masker, jadi yang adil loh. Jadi jangan cuma hanya kemauan abang aja. Saudara pakai masker. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini ikut Paulus kok susah kali dia yang jari. Pakai masker aja. Buka. Ngapain pakai masker? Kita terbuka aja nampak wajah. Kenapa rupanya? Nah, susah kali dibilang. Buka kamera. Buka kameranya. Kita diskusi. Buka kamera. Saya mau buka kamera, saya mau diskusi oke, tapi buka dulu maskernya bang. Jadi Anda di gereja aja, cuci kloset sana. Jangan di sini, itu aturan komand saya. Kalau Anda Bunda Rahma minta permintaan lagi, Bunda Rahma. Gimana Bun? Berarti teman-teman juga terkadang memang tidak sadar ya minta permintaan, karena Bunda Rahma pun minta sudah 2 kali. Jadi nggak bisa memang kita salahkan teman-teman kita. Kadang salah tekan berarti. General, semangat siang. Semangat siang. Halo. Semangat siang.
Halo. Halo, Saudara Edwin. Halo, Saudara Edwin, semangat siang, Bang. Halo. Semangat siang. Memang kayaknya Komal ini mengerikan kayaknya ya, bagi jemaat-jemaat gereja ya. Sampai kalau naik pun harus membisu. Padahal sudah naik dengan kekuatan penuh, sampai di atas nggak bisa ngomong. Halo, semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet bang, tap layar. Ya banyak yang kayak gitu. Makasih ya bang. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Masya Allah. Teman-teman kita lagi bekerja di bawah tap layar, salah tekan beliau. Halo saudara Ciput. Semangat siang. Selamat siang, Bang Juma. Siap. Katolik Protestan bang. Assalamualaikum. Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Salam kenal bang ya. Saya mau kasih semangat aja buat Bang Juma. Oke. Makasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Cirebon. Iya abang sehat selalu. Kita sapa saudara kita Gondrong. Kita sapa saudara. Halo, semangat siang saudara Gondrong. Kita sapa. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Izin sebentar bang. Siap. Sehat selalu semangat abangku. Kayak abang ketemu Paulus nih bang. Temunya roh semua nggak buka kamera nih kayaknya. Roh semua bang, lihat bicaranya marah bang. Izin bang, semangat bang. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin padang. Senang kali abang kita ini. Namanya bagus bang. Gondrong, maju terus. Mana lagi? Ada lagi kah yang non muslim? Semangat siang. Halo saudara, semangat siang. Gak ada lagi. Moderator juga udah pergi. Kita kerja sendiri. Ini kita pilih dipilih. Banyak yang minta permintaan. Salah tekan kayaknya ya. Kita bisa tahu lah, begitu aja. Halo, saudara Daniel, bisa buka kamera? Nggak bisa bang. Terus? Galatia 3:13 ya. Iya, betul. Bagaimana bunyinya itu bang? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib.
ini Paulus dapat ilmu dari mana? Kok bisa dia mengutuk Yesus? Itu di mana ya? Di Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang melakukan dosa, Ya, mungkin logikanya Paulus ngambil dari itu, Ulangan itu ya. iya, terus kenapa Yesusnya dikutuk? Padahal Yesus berkata sebelum ada Paulus, aku harus pergi. Setelah aku pergi, akan ada roh kebenaran datang. Dan roh kebenaran ini ketika datang, dia akan memuliakan aku gitu. Dia akan memuliakan aku. Nah, kenapa yang datang Paulus bukan memuliakan, malah menghinakan seperti itu? Para kali pun penghinaannya. Kayaknya Paulus menjelaskan tentang ini ya, penyalibannya. Maksudnya itu ya. Enggak, maksudnya di mana Paulus dapat ilmu kalau Kristus ini mati dengan jalan kutuk gitu? Ini ilmunya Paulus dari mana? Oh, pemahamannya Bang ini terbalik nih. Kalau saya sebagai Kristen, ya, saya biasa aja, nggak mendalami inilah, nggak mendalami apa Alkitab secara apa namanya teologi, ya. Jadi maksudnya itu Yesus itu apa namanya masuk ke penyaliban begitu. Itulah yang pada pemahaman bahwa penyaliban pada masa itu adalah orang-orang yang jahat dikutuk. Kenapa Yesus difitnah segitu parahnya gitu, bahwa Kristus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Oh, maksud Bang Zul bahwa Yesus nggak ikut penyaliban berarti ya? Maksudnya gitu ya? Yesus itu kan harusnya dimuliakan, bukan dihinakan. Kan dia mengatakan, aku harus pergi, setelah aku pergi akan datang roh kebenaran. Roh kebenaran ini kerjanya memuliakan aku, bukan malah mengutuk aku gitu loh. Kayaknya roh kebenaran ini apa ya? Pemahamannya kayak beda nih. Apa nih? Iya, kalau yang datang kepada Paulus itu roh kebenaran, kenapa ngajarin Paulus menghujat Yesus? Karena setahu kita dalam baca Bible, yang menginginkan kebinasaan terhadap Paulus itu cuman iblis. Begitu saudara. Paulus dapat ilmu dari mana gitu? Karena gini Bang, dasar pemahaman itu adalah penyaliban. Itulah dasar pemahamannya Paulus juga. Iya. Kalau abang nggak percaya penyaliban, nggak akan nyambung Bang. Lah, bukan masalah nyambung atau tidak nyambung. Yang saya tanya, kan setelah Yesus yang datang roh kebenaran. Oh, lanjut lagi, oke. Roh kebenaran, kalau nggak salah itu Roh Kudus ya? Ya, katanya sih Roh Kudus gitu. Dijanjikan loh. Terus kenapa kalau yang datang kepada Paulus itu roh kebenaran, kenapa memfitnah Yesus gitu loh maksudnya? Difitnahnya apa tuh? Yesus dibilang mati dengan jalan kutuk. Itu jadi Paulus ini memegang teguh bahwa itu bagian dari penyaliban. Kutuk itu adalah bagian dari penyaliban. Iya, justru karena itu kenapa Yesus penyaliban, jadi nggak nyambung gitu loh. Iya, kenapa mesti Yesus yang difitnah? Kenapa enggak yang disalib itu pendosa? Kenapa harus Yesus? Karena itu bagian dari proses itu, proses penugasan Tuhan itu. Proses fitnah gitu. Proses fitnah. Kita sapa dulu Saudara Kapten. Semangat siang. Halo. Semangat siang. Itulah Bang. Begitu. Semangat siang Bang. Sabar dulu. Semangat siang Saudara Kapten. Selamat siang Bang Suma. Iya, dari mana Bang? Dari Papua. Katolik Protestan? Itu badi. Om Suma, saya Kristen, tapi saya Islam, bisa Kristen, bisa Muslim juga bisa. Apa itu?
Lucu tuh Bang. Kenapa Bang Zuma saya bilang saya bisa Kristen, bisa Muslim, karena saya ada di tengah-tengah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku kan banyak yang Muslim begitu. Iya. Oke. Baik. Saudara Erwin, semangat siang. Ini sudah 2 kali naik saudara Erwin, tidak ada suara juga. Jadi kembali lagi ke tadi, fitnahan ini maksudnya, fitnahan Paulus ini kok sampai segitu parah kepada Yesus? Bahwa Yesus dikutuk ya? Iya. Melalui penyaliban bro, maksudnya kutuknya itu? Iya, melalui penyaliban dan seterusnya. Kan yang sejatinya yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Dan hingga nggak percaya Yesus naik ke surga. Kenapa? Secara harfiah percaya Yesus naik ke surga. Bang Zuma naik ke langit, naik ke langit, dia naik ke surga, ke langit. Ke langit lah, kemana lah? Percaya naik gitu. Percaya diangkat oleh tidak percayanya karena dia harus mati dulu. Oh iya, itulah bedanya Bang. Jadi kutuk itu bagian dari penyaliban itu. Bahwa inilah yang jadi masalah. Kenapa Yesus harus dikutuk gitu loh? Itulah yang kita bahas ini. Kenapa sih harus dikutuk? Kenapa enggak yang dikutuk aja orang-orang berdosa itu? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 7:49, orang yang tidak mengenal Taurat itulah yang terkutuk. Itu. Masa justru Yesus yang dikutuk? Siapa sih? Di situ intinya Bang. Iya, inti kekristenan, inti fitnah Kristen itu di situ. Oke. Jadi masalahnya gimana? Ya, saya bertanya dari mana Paulus mendapatkan ilmu tentang fitnahan bahwa Yesus itu adalah orang yang mati dengan jalan kutuk. Masih muter-muter kan? Muter-muter lagi. Saudara Erwin, silakan buka kamera saudara. Kutuk itu Bang, itu bagian dari proses penebusan dosa Yesus Kristus. Aduh, itu kan fitnah. Justru itulah yang sedang kita bahas. Dari mana fitnahan kalian ini muncul? Coba, orang suci, manusia mulia yang dikasihi, yang harusnya diutus untuk dipercayai, malah dipantek. Inilah yang sedang kita bahas. Gitu saudaraku. Itulah yang Kristen. Ya, iya itu dia makanya. Sorry, saya turunkan. Bisa kan kamu ngomong ngotot, iya kan? Disuruh buka kamera ndak mau. Ngotot bisa jago, tanpa ilmu lagi. Ngotot tanpa ilmu, disuruh buka kamera nggak mau. Kenapa nggak buka kamera? Karena malu Bang. Kenapa malu? Karena saya akan ngomong tanpa data, asal ngomong doang, nyerocos doang saya Bang, nggak ada modal. Yang penting saya bantah Bang Zuma aja, EGP benar atau tidak, yang penting saya ngomong. Makanya saya nggak mau buka kamera. Iya kan? Benar kan? Gitulah. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam Gurunda, izin sehat selalu ya Gurunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin saran aja Gurunda, karena saya pantau Gurunda terus. Kalau bisa yang oten naik dipaksain aja on cam. Kalau enggak turunin supaya enak. Kalau mereka hujat kan gampang, kita langsung screenshot aja wajah mereka. Itu aja mungkin saran saya. Baik, siap. Makasih Abang, Siap makasih. selalu Gurunda. Siap. Alhamdulillah, amin. Abang juga. Izin turun di bawah saya Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma masalahnya kalau tidak ada lawan diskusi, jadi bingung, naik turun. Akhirnya waktu terbuang sia-sia gitu loh maksudku. Silakan saudara Oten naik. Halo, semangat. Cuma Waalaikumsalam. begini Bang Juma, sekarang kan hari Minggu, yang berbobotnya masih di gereja nyanyi-nyanyi. Yang nonton ini, yang ini. Iya, betul. Benar.
Nah itu dia kan, kalau masih ada oten meskipun tidak buka kamera kita masih diskusi. Nah kalau begini kosong, naik turun, naik turun, naik turun, naik. Mauku aku tetap diskusi dengan oten yang tidak buka kamera, moderator naikkan yang lain. Mana tahu setelah ada yang buka kamera kita turunkan oten yang tidak buka kamera. Itu Yesus dari tiang jemuran. Walah. Halo, semangat siang saudara Ar. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Juma. Iya bang. Tolong babi-babi itu kalau sudah naik ke atas, tolong ikat aja Bang Juma. Tolong ikat, jangan lepaskan lagi. Jumpa lagi Mon. Iya. Iya. Lucu abang ini. Iya itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Gitu aja kita sampai jam 5 sore nanti. Gitu aja terus. Kita ini. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang Bang Suma. Iya, Katolik Protestan Bang. Protes Bang. Oke, saudaraku, thank you. Jumpa lagi kita. Kemarin perasaan jumpa ya kita ya. Tadi malam, kemarin malam itu jumpa Bang, tapi enggak. Oh siap, betul. Iya, cuma berapa detik. Oh kenapa bisa? Nggak tahu Bang, moderatornya mungkin saya yang diturunkan. Oh. Iya. Oke. Dengan topik yang berbeda ini Bang. Siap. Kalau di Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sahabat Marsha, syukran. Kalau di dalam Bible kebalikan. Padahal Yesus mengatakan, aku harus pergi. Yohanes 16 tuh. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau dia datang, dia akan memuliakan aku. Nah, Yesus tuh terangkat tuh. Yesus, entah itu karena disalib, entah itu karena tanpa disalib, terangkat dia ke langit. Berarti yang datang setelahnya adalah roh kebenaran. Nah, roh kebenaran tentu mengajarkan kebenaran dan memuliakan Yesus. Tapi kalau roh kebenarannya datang kepada Paulus, kenapa Paulus mengajarkan Yesus mati dengan jalan terkutuk? Gitu loh, katanya memuliakan. Anggaplah roh kebenarannya ada kepada Paulus, tapi kenapa dia mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk, menebus semua dosa orang-orang jahat, semuanya ditanggung sama dia. Kenapa bisa Yesus akan jadi tempat sampah pembuangan gitu? Katanya harus dimuliakan. Kenapa malah dihinakan? Silakan. Di mana Paulus mengatakan itu Bang? Galatia 3 nomor 13. Bisa dibacakan. Kristus telah menebus Kristen pengikutnya dengan dari Setahu saya tadi saya baca tidak ada Kristus telah menyebutkan Kristen. Karena setahu saya itu Bang, dalam Alkitab tidak pernah disebutkan Kristen Bang. Ada beberapa kali disebut Kristen. Kristus telah menebus kita. Kita kan masuk Bang Suma juga di situ kan. Enggak lucu kalau ya kalau abang terserah, yang penting jangan kan cuma Kristen aja, kan cuma Kristen. Kami tidak. Ya Bang, saya tahu. Kita bagi yang percaya. Oke. Kristus telah menebus pengikut Paulus dengan jalan menjadi kutuk, dari kutuk Torah dengan jalan menjadi kutuk karena pengikut Paulus. Sebab ada tertulis, saya kebetulan tidak bawa Bibel karena saya kebetulan tidak di rumah. Bisa ditunjukkan ayat Bibelnya Kak? Karena ini saya rasa berat itu. Asumsinya beda ini Bang. Pakai ayat kita yang dikutip oleh Bang Suma. Ini agak berbeda. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus
pengikut Paulus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena pengikut Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Siapa itu yang digantung? Yesus. Pertanyaannya, dari mana Paulus mendapatkan pengajaran kalau Yesus mati dengan jalan kutuk? Dari mana Paulus mengajarkan itu? Itu loh Bang. Begini Bang, itu perkataan itu, ya. Ada, saya tanya, perkataan itu, perkataan terkutuklah, apa tadi? Terkutuklah yang Kristus, perkataan. ya, Kristus mati dengan jalan kutuk. Ya, jadi perkataan itu ada sebelum Yesus itu disalibkan. Bukan berarti itu ditujukan kepada Yesus. Maksudnya setiap orang yang melanggar pada saat zaman Yahudi pada saat itu akan disalibkan. Maka tulislah Paulus pada saat itu, terkutuklah setiap orang yang disalibkan. Bukan berarti itu ditujukan kepada Yesus. Maka disampaikanlah Yesus kembali kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Ingat perkataan Paulus pada saat itu, bukan berarti perkataan Paulus itu ditujukan kepada Yesus, Bang. Jadi siapa yang digantung terkutuk nebus dosa Kristen itu siapa? Bukan berarti terkutuk, Bang. Lah itu tulisannya begitu. Iya. Anda saja kaget, apalagi saya. Saya tidak kaget. Lalu siapa yang digantung? Siapa yang digantung mengambil seluruh dosa-dosa Kristen? Begini Bang, setiap itu ayat Alkitab, ketika setiap orang menafsirkan satu ayatnya saja, maka itu akan tafsirannya beda Bang. Iya, Anda yang menafsirkannya beda, bukan saya. Apa yang menafsirkan beda? Nah, sekarang Galatia itu ditulis tahun berapa? Aduh. Kalau abang tanya begitu, saya bukan apologet Bang. Nah makanya jangan mentafsirkan bebas. Galatia itu dituliskan setelah penyaliban. Nah rujukan Paulus itu kepada Yesus. Masa Anda mau ingkar dosa-dosa Kristen ditebus oleh Pak Bom Bom? Kan oleh Yesus. Yesus yang nebus dosa. Berarti yang diceritakan di Galatia itu Yesus. Kenapa pula bukan Yesus? Kan aneh. Abang silakan baca topiknya dulu yang di atas, itu ayat Alkitab. Pasalnya dulu abang baca. Itu bercerita tentang penyaliban Yesus, Bang. Kok baca topiknya dulu. Kok bukan pula Galatia 3 itu bercerita tentang penyaliban yang terjadi. Aduh, inilah orang Kristen sombong, bodoh tapi angkuh. Di situ dikatakan di Galatia 3 itu penyaliban yang bercerita tentang Yesus disalib. Saya kalau keluar ini Bang dari pasti diturunkan ini karena saya mau baca topik ayatnya ini. Oke, saya bacakan Galatia 3. Galatia 3 itu membahas tentang dibenarkan oleh karena iman. Oke. Data nomor 1 dengarkan. Ketika berbicara tentang nomor 1 dikatakan, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Nah itu masih keliru saya. Itu nomor 1. Bukankah Yesus Kristus telah disalibkan di hadapanmu? Nah, masih mau lagi, lari lagi nanti. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Bla 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 bla. Kristus telah menebus orang-orang percaya kepada Paulus
dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Masih salah lagi. Salah lagi saya. Udah jelas-jelas kayak begitu kok dalilnya. Masa hari ini 2026 orang Kristen kemudian membantah kalau yang disalib itu bukan Yesus? Kan aneh abang ini. Yang disalib itu Yesus, itu iman Kristen. Kristen berdiri dari penyaliban itu. Masa sekarang Anda ingkari? Lucu. Memang berat. Kalian kan cuma terlanjur Kristen aja ikut orang tua. Tapi ketika kita bertanya, Yesus terangkat, penggantinya adalah roh kebenaran. Ciri-ciri roh kebenaran memuliakan dirinya. Memuliakan Yesus itu hanya ada dalam Al-Quran. Di Bible Yesus hancur dibuat. Babak belur Yesus kalau di Bible itu. Diludahin, ditampar, ditonjok. Bayangkan aja tuh. Coba ada nggak yang bisa bikin video? Anggaplah dia Yesus. Bang Zuma. Waalaikumsalam. Anggaplah dia Yesus di video itu. Lihatlah itu, diludahin. Itu dimuliakan katanya. Ditampar. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ini pengen saya screenshot aja. Saya juga punya teman Kristen dari Ustadz Yusuf juga, saya bilang gabung aja ke Ustadz Yusuf. Itu sulit dikirainnya itu hoax, dikirain bohong gitu loh. Jadi ini saya mau screenshot, saya mau tunjukin. Nanti kalau memang dia mau, dia pakai akun saya biar sekalian gitu. Oke. Ajak ke sini Abang. Makasih Bang, sehat selalu ya Bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bikinlah video kan. Anggaplah Pak Bom Bom di situ sebagai pemeran pengganti. Pak Bom Bom seret, ya kan? Habis itu ludahin mukanya. Itu memuliakan. Tampar. Itu memuliakan. Buka semua bajunya Bom Bom, sobek semua pakaiannya sampai dia telanjang pakai sempak aja, itu memuliakan. Habis itu diseret Pak Bom Bom itu di aspal. Bagus kalau tidak ada tai kambing, tai babi di situ tempat dia diseret. Sudah gitu ditonjok mukanya, ketepak, uraski masuk pas di jidat. Lalu habis itu ambil tali itu kayak tiang bendera, kita gantung naik ke atas salib. Dalam keadaan pakai sempak, digantung di atas pohon. Sudah gitu ditombak. Itu memuliakan rupanya. Bukan hanya sekedar itu, setelah dia mati, Pak Bom Bom dibilang seluruh dosa-dosa para pencuri, para pemburit, homreng, pembunuh, koruptor, suka perkosa anak kandung, perkaus ibu kandung, perkosa nenek-nenek, perkosa sapi, kambing, diambil alih sama Pak Bom Bom. Maka ndak hancur Pak Bom Bom itu. Udahlah mukanya jelek, besar perutnya, besar kayak bola kasti, teraniaya lagi. Habis itu diludahin, ditonjok, diapa-apain segala macam, digantung kayak apa gitu, kayak bendera. Setelah itu dosa-dosa kalian dilimpahkan ke Bom Bom. Itu memuliakan. Sadar enggak kalian itu? Makanya Yesus ketika datang, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sedangkan Yesus mengatakan, ketika penggantiku datang, penerusku, dia memuliakan aku. Penerusku memuliakan aku, ini malah kau menghinakan aku. Coba ada nggak yang bisa bujuk Pak Bom Bom untuk jadi perankan peranan Yesus itu? Biar aku yang tampar. Masih kembali nggak tulang pipinya tuh kalau aku yang tampar? Enak kali kalian. Kita ngajar, menyampaikan kebenaran. Kita dua arah, gitu. Siapa yang memuliakan, itulah pelanjut tongkat estafet pengajaran Yesus. Siapa yang menghinakan, nah itulah roh kejahatan itu, penyesat itu. Halo saudara Mamen. Bang Juma, ini kepencet kan ini. Oke, thank you Bang, makasih. Salam kenal Bang ya.
Ayo saudara-saudara non-muslim naik ke atas, kita diskusi. Silakan bantah saya dengan dalil, hadapi saya dengan ilmu, please. Please hadapi saya dengan ilmu, jangan tipu-tipu kayak tadi. Yang tadi itu tipu-tipu. Saya bahas Al-Quran, dia larinya ke tafsir. Terserah. Jam berapa? Ya, kalau 4:30 oke. Halo, silakan. Halo. Berat ya teman-teman ya. Temanya berat ya. Bukan berat temanya, ringan kali. Cuman butuh kejujuran aja sih. Korban penghinaan dituhankan, itu betul. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Juma, salam. Ya, salam saudara Fremi Katolik. Bang Juma. Siap. Katolik Bang. Saya pengen masuk Islam Bang Juma. Saya pengen masuk Islam Bang. Ada aja. Dari agama mana ini? Bang Juma, nanti DM saya pengen masuk. Kok bisa? Nanti pasukannya Arom lagi. Bang Juma, nanti saya DM, saya pengen masuk Islam Bang. Kenapa bisa? Tolong bimbing saya Bang. Iya, maksudnya kenapa bisa mau masuk Islam? Sekarang nanti agamanya Bang, ceritanya lewat DM aja ya Bang ya. Oh, boleh. Protestan Bang. Oh, Protestan. Usia berapa tahun? 38 Bang. Oh, 38. Bukan temannya 38. Arom. Bukan Bang, bukan. Kenapa bisa mau meluk Islam? Izin saya nanti. Izin ya Bang, nanti saya mau DM Abang ya. Oke, sip. Makasih kalau gitu ya. Iya. Saudaranya Bang ya. Makasih. Saya nyimak di bawah Bang. Oke, saudara, makasih banyak. Masya Allah. Kita zuzon aja kalau ada yang kayak gitu. Iya kan ya? Orang gila. Enggak, tempatnya tersesat biasa nih. Iya betul. Halo. Zuzon betul. Kita bersangka baik, jangan zuzon. Oke. Mai sombongnya lama ini lah. Panjumai kau. Sambalu panjumai. Apa lagi direkam kok sambalu? Pangantuai. Apalah jerak korong. Silakan. Halo. Minyak misek. Ngurajeka. Assalamualaikum Wiranda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabek Wiranda. Saya dari Makassar. Iya. Sari Batang apa Ki? Adakah? Nah, ada tuh. Saya mau ini Wiranda. Apa nyo? Soal apa namanya? Pekerjaan kemarin yang dijanjikan sama Bang Handi. Apa njo, Seng? Pekerjaan apa njo? Iya, nah, saya disuruh katanya apa gitu yang ada apa lah bahasanya itu kalau anu bantuan Bang semua. Bantuan sosial. Ya, sosialisasi apa gitu yang di bencana itu maka dikirim ke sana. Saya tunggu DM-nya tidak masuk Wiranda.
Langsung makin tanya, langsung tanya makin langsung. Sudah ku DM Gurunda tapi ndak ada balas-balas ki. Di mana kini tinggal kah? Di Makassar Gurunda. Bagus ya jadi marketingmu saja. Iya, alhamdulillah kalau bisa Gurunda ada pekerjaanku ini Gurung. Marketing perumahan. Iya, insya Allah bisa Gurunda. Kuliah komputer? Bisa, insya Allah. Serius? Iya, insya Allah bisa Gurunda. Kalau saya dari manajemen ekonomi. Oh, DM apa yang? Gimana dari Makassar kah? Di Dayak Gurunda. Dekat jadi paling. KDM masih nampak pernah nia nomor teleponku sariang kidi. Siap Gurundaku. Iya, saya kipain tadi. Terima kasih banyak. Butuh marketing. Iya, siap Gurunda. Siap. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Ginting. Siang Bang Juma. Siang juga Bang. Silakan buka kamera abangku. Siap. Aku mau diskusi aja sama Abang Bang. Abang kan sering ini live gitu. Aku sorry ya Bang, nggak bisa ini ya open cam ya. Kalau nggak bisa open cam saya turun atau gimana Bang? Sambil kita nunggu. Kenapa emangnya Bang nggak bisa buka kamera? Kenapa rupanya? Karena saya nggak mau ini mengupdate teman-teman gitu. Jadi kalau ada mau follow, saya nggak mau ini gitu. Iya. Gimana dong? Atau gimana teman? Ini teman-teman di bawah harus buka kamera katanya. Ya udah kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Saya cuma nanya mau apa aja Bang, komunikasi aja sebenarnya. Oke, lanjutlah Bang kalau nggak bisa Bang ya. Baik. Oke, makasih ya Bang. Makasih. Oke. Tolong diturunkan ya Bang. Oke, tapi monitor di bawah ya Bang ya. Oke, siap. Mana tahu netizen berubah pikiran, bisa dialog tanpa buka kamera. Ada pengecualian yang benar-benar mau belajar kan gitu. Oke Bang? Oke, sip, makasih. Oke. Kalau saya sih lihatnya Assalamualaikum kita ini mau belajar gitu. Ya, waalaikumsalam. Saya agama Muslim Bang, tapi darah Kristiani. Maksudnya darah biru gitu? Iya, campuran Bang. Soalnya opa saya berasal dari Kristen tapi masuk Islam. Oh, mu'alaf. Iya, opa saya namanya Paulus Bang. Oh iya. Keluarga yang mu'alaf tapi saudara lahir dalam keadaan Islam. Iya Bang, tapi saya lahir dari Islam Bang. Alhamdulillah, siap. Mama saya juga mu'alaf Bang. Siap. Tapi sudah almarhumah. Iya, tetap istiqomah, pegang teguh Islamnya. Siap Bang, siap. Terima kasih. Makasih. Iya, kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Miss Iono. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana Miss Iono? Ini dari Jember ini Bang. Dari Jember. Sekarang Jember. Salam kenal sama Abang. Iya, salam kenal juga. Bang, ini ada agak ruwet di pikiran Bang. Tentang puasa ini Bang. Kenapa? Lapar. Halo Bang Zuma. Halo juga saudara Beli. Bang Zuma, salam kenal ya. Iya, salam kenal. Silakan buka kameranya. Aku dari Kristen Bang Zuma. Aku dari Kristen. Oke, buka kamera. Silakan. Masalahnya nggak bisa Bang Zuma. Kenapa bisa? Itu tinggal diterima. Tapi aku nggak enak Bang Zuma. Kenapa nggak enak? Aku di sini nggak mau menghujat ya Bang Zuma ya. Tapi aku mau pengen bertanya gitu loh. Iya, silakan buka kamera, please. Oh harus buka kamera ya Bang Zuma ya. Yuk, Oh ya udah kalau gitu aku dibawa aja ya Bang Zuma ya. Oke, thank you. Saudara Ines, selamat siang. Kok bisa dia berubah ya? Biasanya naik ketawa-ketawa bahas arom gitu. Apa udah sadar dia? Bahwa sebenarnya arom itu penipu. Dipikirnya kita yang setting.
Halo, semangat siang. Ines. Ines diam-diam baik. Nah, kan tidak ada diskusi. Coba ginting tadi dipertahankan aja sambil menunggu yang bisa buka kamera. Kan ada ilmu yang kita dapatkan, ada pemahaman yang bisa kita jadikan sebagai dasar keilmuan gitu. Nah, kalau kayak gini, yang gini naik ini ya, coba buka mulut, buka. Saudara Oten, halo, saudara Oten, saudara Oten, kan kayak gitu-gitu, habis waktu kan. Padahal kalau dia tidak buka kamera kan ada pengecualian bagi mereka yang mau benar-benar mau belajar, dengar dari suaranya, mau belajar, bertanya tentang Islam, kita berikan pemahaman, kita juga dapat pahala, teman-teman juga dapat edukasi gitu. Halo saudara Firman 47, apa kabar? Sehat bang. Sehat. Dari mana mau kemana? Aku dari Islam bang. Mau kemana? Pulang ke Sulawesi bang, Selatan. Orang mana rupanya? Orang Sulawesi? Iya, orang Bugis bang. Oh, gigi pelek. Teki monro ke konye. Kau kan bang, ada sana Kolaka. Oh, Kolaka. Itu di Jawa, bagang kan agak. Travel bang. Us mantap kali bang. Iya kak. Ini tujuan saya ini bang, mau nanti jalan-jalan ke pasar ini. Oh iya. Bisa nanti di DM bang, kirim saja alamat nanti jalan-jalan bang. Iya, bisa. DM mas saja. Nanti kita ketemu di Makassar. Halo saudara Misiono. Halo bang. Waalaikumsalam. Ini yang tadi bang. Dari mana abangku? Dari Jember ini bang. Iya, kenapa nggak pakai baju bang? Masuk angin ya bang ya? Habis kerja ini bang. Oh, habis kerja. Dilihat sama orang hampir 5.000 orang depan umum udah pakai baju abangku. Tato bugisnya kelihatan bang. Tato bugis itu maksudnya panu. Halo, selamat siang saudara Madas. Salam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oh mama, ngeri-ngeri juga ini. Ayo silakan teman-teman non muslim naik ke atas, kita diskusi biar waktu kita ini bermanfaat. Kita diskusi hal-hal yang bermanfaat, bisa memberikan manfaat, supaya bermanfaat bagi orang lain gitu. Saudara silakan, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Ais, Manrase Bunda Rahma. Woi, mantap. Besi segala kan masih. Ya menrek sih kasihnya. Halo. Waalaikumsalam. Saya mau nanya bang, apakah bisa? Dari mana? Katolik, Protestan? Saya dari Islam bang, yang tadi. Yang Islam. Maaf, Bunda Rahman enggak ada waktu, katanya harus buru-buru. Semangat siang teman-teman. Semangat siang. Halo Bapak Boy. Siang. Ya, dari mana abang? Dari Papua bang. Katolik, Protestan? Islam bang. Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Salam kenal ya Bang Roy. Iya, salam kenal. Kita pernah bincang-bincang bang. Oh siap. Beberapa tahun yang lalu.
Oh iya, iya. Oke. Maaf bang. Saudara Edis Giawa, semangat siang. Ya, siang bang. Dari mana? Katolik? Medan bang. Katolik, Protestan? Katolik bang. Katolik. Silakan buka kamera saudara, kita diskusi baik-baik, diskusinya yang Kita nggak bisa. santun. Ini akun kecil ini bang, belum bisa ini. Oke. Oh, belum bisa on cam. Iya. Jadi gimana itu? Langsung dibabat sama Bunda Rahma. Semangat siang saudara Paulus Cabang Indonesia, semangat siang.